Malam ini jalanan terasa begitu sangat sunyi. Tak nampak kendaraan lain yang berlalu lalang. Pekatnya malam semakin merangkak membuat gelap semakin merajai warna jalanan yang kulalui. Dalam perjalanan kali ini aku hanya seorang diri, karena berpacu dengan waktu mobil yang kukendarai pun dengan kecepatan tinggi. Seraya sesekali aku pun melihat jam yang melingkar di lengan tanganku itu ternyata sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku takut jika kedatanganku akan terlambat untuk menghadiri sebuah acara syukuran kelahiran seorang bayi teman sekantor tempatku bekerja. Ya, perkenalkan, namaku adalah Joni Iskandar. Aku berasal dari Provinsi Lampung, tepatnya berada di daerah Kabupaten Pringsewu. Dan aktivitas sehari-hariku yaitu bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi yang ada di daerah tersebut. Dan usiaku saat ini pun masih berusia sekitar 25 tahun. Dan tepat di hari ini yaitu di hari Sabtu di bulan Desember tahun 2010 aku mendapatkan sebuah undangan dari salah satu temanku untuk menghadiri acara syukuran. Jalan demi jalan pun sudah aku lalui dan tak terasa aku sudah memasuki jalanan perkotaan yang ada di daerah tersebut. Jalanan mulai tampak ramai, lalu lintas mulai macet, laju kendaraan padat merayap. Aku baru teringat kalau malam ini adalah malam minggu, yang tentunya lalu lalang kendaraan akan lebih padat dari hari-hari biasanya. Karena takut terjebak macet dan tidak bisa sampai tepat waktu, akhirnya aku pun memutuskan untuk menempuh melewati jalan pintas. Aku menghidupkan Google Map yang ada di ponselku itu sebagai petunjuk jalan. Walaupun aku belum pernah melalui jalanan itu sebelumnya, ya jalan itu adalah jalan alternatif dari sebuah kota menuju ke sebuah kampung yang ada di Provinsi Lampung itu. Kemudian aku pun melihat map yang ada di ponselku itu dan aku diarahkan langsung menuju ke sebuah jalanan yang sangat kecil. Jalanan itu hanya muat untuk satu mobil saja. Jika ada mobil dari lawan arah itu sangat menyulitkan bagi pengendara yang melewati jalanan itu. Namun pada saat itu tidak ada satupun kendaraan yang lewat, hanya seorang diri, yaitu hanya saya yang melewati jalanan sepi itu. Sayup-sayup dan hembusan angin mulai terasa ketika aku membuka jendela kaca mobilku itu. Dan aku pun menghidupkan sebatang rokok untuk menemani perjalananku itu. Malam semakin gelap dan jalan pintas itu terlihat begitu sepi, tapi tak apalah. Setelah aku diarahkan oleh Google Map itu melewati sebuah jembatan kecil, aku bisa lebih cepat sampai jika dilihat dari posisi map yang ada di ponselku itu. Perlahan aku memperlambat laju kendaraan karena ternyata di depan sana jalanan dipenuhi dengan kabut tebal yang menghalangi pandanganku. Ya, kabut itu kuperkirakan mungkin jarak pandang tak lebih dari 7 meter. Itu sangat-sangat membahayakan jika ada kendaraan dari lawan arah. Jalanan terlihat pekat dan sangat-sangat gelap sekali. Saat aku sibuk berkonsentrasi, tiba-tiba entah dari arah mana asalnya muncul seorang wanita yang melintas tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri, pandangannya lurus ke arah depan. Saat menyeberangi jalanan tepat berada di depan mobilku itu, aku pun sangat-sangat terkejut dan kaget. Refleks segera menginjak pedal rem secara mendadak. Beruntung saja benturan berhasil terhindarkan, meski pada akhirnya aku sedikit terdorong ke bagian depan yang menyebabkan dadaku terasa sakit karena membentur kemudi kendaraanku itu. Bau asap ban akibat mengerem mendadak begitu terasa menyengat. Aku menepi untuk turun dan memeriksa kendaraan di sisi jalan yang sedikit lapang pada bagian kiri. Sial, kemana ya wanita tadi? Wanita itu bikin celaka saja. Pikirku terheran-heran, bukannya tadi berada di sebelah kanan jalan. Tetapi sisi kanan jalan itu adalah semak belukar yang menutupi sebuah jurang. Aku pun sedikit begitu ngeri.
Merasa mobilku tak bermasalah, maka aku kembali masuk ke dalam untuk bersiap melanjutkan perjalanan. Selang beberapa menit kemudian, pandanganku tertuju pada tempat semacam pemukiman yang berada di ujung tikungan. Meski jarak pandang terbatas, namun sinar rembulan malam itu cukup membantu penglihatanku. Kabut ini pekat sekali, menyulitkan pandanganku. Rumah-rumah di desa itu terlihat sepi seolah tak penghuni, seperti terbengkalai. Tak ada penerangan sama sekali atau mungkin jaringan listrik belum sampai di tempat ini. Di tepi jalan tak jauh dari mobilku itu berhenti, tampak seseorang sedang mengawasiku. Ya, orang itu terlihat duduk saja di atas sebuah sepeda kayu. Mungkin jika aku ke sana aku bisa bertanya padanya tentang keadaan di tempat ini. Aku mendekat lalu mengucapkan salam kepada orang itu yang sedang duduk di atas sepeda. Ketika aku memberi salam kepada seseorang tersebut, aku merasa terheran-heran dan sangat terkejut. Aku pun segera bergegas kembali ke mobil. Sosok itu ternyata bukan manusia, tampak akibat tersorot lampu mobil seorang pria dengan wajah rata dan tangannya terlihat rusak penuh dengan luka, nanah, dan darah yang menghitam. Tanpa pikir panjang, aku segera menyalakan kendaraanku itu untuk menjauh dari tempat tersebut. Jalan demi jalan pun sudah aku lalui dan aku pun merasa ada sesuatu yang ganjil ataupun yang aneh dalam tempat ini. Ya tentu, karena setelah aku memasuki desa ini dan bertemu dengan sosok seorang wanita dan satu lagi sosok seseorang bermuka polos itu, aku benar-benar merasa bingung dan sedikit aneh karena kendaraan yang aku kendarai itu hanya memutar-mutar saja di tempat ini tanpa ada ujung dari desa ini. Aku pun merasa sangat bingung. Aku sangat ingin bertanya kepada orang-orang di sekitar sini agar aku bisa keluar dari daerah ini. Namun tak ada satupun orang yang kulihat di daerah ini. Betul-betul sangat-sangat sepi, bagaikan aku berasa di tengah-tengah hutan. Dalam keadaan yang sangat-sangat mencekam ataupun bisa dikatakan kala itu tepat di waktu malam minggu, aku tersesat di sebuah desa yang ada di daerah Provinsi Lampung. Bahan bakar nyaris habis, baterai handphone yang mulai melemah, sedangkan aku tak tahu berada di mana. Sejauh mata memandang hanya hutan dan semak belukar dengan pohon-pohon besar. Aku mulai frustasi. Jalanan yang aku lalui terlihat sama dengan beberapa jam yang lalu. Aku tak tahu harus kemana lagi karena tak mungkin terus melaju dengan resiko kehabisan bahan bakar di tempat yang tak aku harapkan. Bisa saja ini adalah sarang para perampok ataupun begal-begal sadis ataupun dedemit dan lain-lain sebagainya. Aku benar-benar ketakutan kala malam hari itu. Di tengah rasa frustasi, telingaku perlahan mendengar alunan suara musik gamelan dan riuh ramai bergemuruh seperti sedang ada hiburan. Suara itu dari mana ya? Gerutuku dalam hati. Rasa takut yang menyelimuti perlahan mulai berangsur hilang. Akhirnya aku putuskan untuk tinggalkan mobil dan mulai berjalan kaki mencari sumber suara itu. Tentu dengan harapan meminta bantuan terhadap orang-orang yang ada di tempat hiburanku itu. Anehnya, semakin aku mendekati, justru suara itu seolah semakin hilang menjauh. Benar saja, aku semakin kehilangan jejak untuk kembali pada mobil yang aku tinggalkan. Tak ada yang bisa kuperbuat selain terus berjalan hingga aku sampai di sebuah pemukiman. Lelah dan kantuk membuatku tertidur di teras rumah yang sangat gelap. Waktu demi waktu pun aku lalui penuh dengan rasa ketakutan dan aku pun berjalan kaki entah akan kemana. Tujuanku hanya satu, yaitu mencari jalan keluar dari desa ini. Ya, kemudian setelah aku berjalan kaki kurang lebih hampir 1 kilometer, entah 1 kilometer ataupun lebih ya, yang jelas ketika aku berjalan kaki itu merasa sangat jauh, tapi keadaan jalan hanya itu-itu saja. Tak kuduga, sebuah air telaga ini terlihat begitu segar.
Dan aku pun langsung saja untuk memuaskan dahaga dengan meminum airnya dengan rasa rakus, hingga lambungku tak lagi mampu menampung air yang aku minum itu. Suara gemercik air terdengar. Tak jauh dari tempatku berada, aku melihat beberapa orang gadis sedang mandi tanpa sehelai benang pun. Mereka tampak bermain riang dengan air bening yang tersinari redup cahaya rembulan. Sesaat kemudian, sepertinya mereka menyadari akan keberadaanku. Mereka memandang pekat kepadaku, mendekat dan menarik tanganku agar bergabung dengan mereka. Aku hanya mengikuti ajakan mereka tanpa tahu harus berbuat apa, hingga mereka selesai mandi lalu berpakaian. Setelah itu mereka berjalan menuju ke suatu tempat. Seorang gadis di antara mereka menunjukkan sebuah rumah agar aku pergi ke sana. Dengan rasa penasaran, aku hanya mengangguk dan mengikuti apa yang ia ucapkan. Ya tentu, karena pikiranku sudah tak karo-karoan. Aku tak bisa berpikir jernih untuk keluar dari tempat ini. Harapanku hanya wanita itu yang bisa menolongku. Rasa gelap sekali saat hingga aku tak bisa melihat dengan jelas. Beberapa orang kemudian menarikku lagi. Mereka mendandaniku layaknya pengantin dan mengiringi aku menuju kerumunan orang seperti pada acara pernikahan. Tampak di tengah mereka wanita cantik dengan rambut panjang berbaju hijau, berselendang layaknya putri saja. Mereka terus menyuruh aku duduk dengan gadis tersebut. Aku berontak dan berlari sekencang mungkin. Rasanya tak nyaman, bahkan aku mengira bahwa itu adalah pertanda buruk bagiku. Aku terus berlari menembus kabut pekat. Sial, kakiku terbentur dahan yang rebah hingga membuatku terjatuh ke jurang. Meski tak terlalu dalam, cukup membuatku hilang kesadaran untuk beberapa jam ke depan. Hingga tak terasa, pagi hari pun telah tiba. Terlihat seorang petani membangunkanku. Matahari bersinar redup tanpa senja telah hampir berganti malam. Aku tak ingat berapa lamanya aku pingsan. Rupanya aku tergeletak di bawah pepohonan bambu rindang yang sebagian dahannya menjuntai hampir ke jurang. Pada petani itu lantas aku menceritakan apa yang aku alami semalam. Menurutnya, aku telah dibawa ke dimensi lain oleh makhluk tak kasat mata. Andai aku mau mengikuti proses pernikahan dengan gadis di sana seperti yang tadi terjadi, mungkin nyawaku sudah tak tertolong. Ya, laki-laki itu bernama Pak Waluyo. Ia itu hidup seorang diri di sebuah gubuk yang terbuat dari anyaman bambu serta beratap jerami. Tempatnya begitu sederhana, terdiri dari ruang tamu beralaskan tikar pandan serta sebuah bilik yang ia gunakan untuk tidur. Tak ada yang aneh dengan dirinya selain bahwa ia hidup sendirian di tempat yang cukup terpencil ini. Bahkan aku tak melihat ada rumah lain selain tempat tinggalnya. "Pak, kemana warga yang lain?" ucapku, seraya aku menatap ke arah Pak Waluyo itu. Pak Waluyo tak lantas menjawab, hanya membenahi posisi dudukku agar bisa menghadap ke arahnya dengan tepat. Dan Pak Waluyo itu hanya terdiam terpaku menatap ke arahku. Dan tidak lama kemudian Pak Waluyo itu menyalakan sebatang rokok dan mengeluarkan gumpalan-gumpalan asapnya ke arah atas. Dengan keadaan terdiam tanpa kami mengobrol pun, tiba-tiba terdengar suara gamelan mengalun begitu sangat merdu di sebuah tempat di tengah kesepian ini. Tanpa basa-basi dan tanpa berpamitan, tiba-tiba setelah Pak Waluyo dan aku mendengarkan suara gamelan yang begitu sangat merdu, Pak Waluyo bergegas langsung meninggalkan gubuk ini. Suara gending gamelan itu masih terdengar sangat jelas, dan terlihat pula Pak Waluyo yang berjalan jauh meninggalkanku karena aku merasa takut ditinggalkan sendiri di sebuah gubuk yang ada di tengah-tengah hutan. Akhirnya aku pun langsung mengikutinya secara diam-diam. Pria paruh baya itu harusnya mudah aku kejar, tapi mengapa semakin cepat ku memacukan langkah kakiku, justru pria itu makin tak terkejar. Bahkan dengan keadaan berlari pun sepertinya ia selalu berjalan lebih cepat.
Tiba-tiba suara tawa menggelegar terdengar membahana di hutan ini. Seketika aku berhenti merasakan ngeri. Apa yang terjadi? Gerutuku dalam hati. Tempat ini berkabut tebal yang muncul tiba-tiba gelap dan pekat, sementara suara tawa kemudian berganti jeritan seperti orang kesakitan. Wah, sial, tempat macam apa ini? Kemana perginya Pak Waluyo? Tanyaku dalam keadaan bingung. Dalam keadaan ketakutan aku mencoba berbalik arah, tapi jalan satu tapak dan semak belukar tempat aku berada tiba-tiba lenyap seperti ditelan kabut. Tapi di ujung pandanganku aku melihat secerah cahaya yang berpijar. Dengan sekuat tenaga aku segera berlari menuju tersebut. Aku pun terpental. Kembali aku merasakan tubuhku berguling di tempat yang basah dan gelap. Badanku terasa nyeri, kepalaku terserang rasa pusing yang luar biasa. Aku berusaha bangkit, tetapi tubuhku tak punya daya dan kekuatan. Berkali-kali aku berupaya bangkit namun selalu kembali terjatuh, dan tiba-tiba seketika aku pun terjatuh kesakitan dan kesekian kalinya tanpa bisa mengingat apapun. Waktu demi waktu pun aku lalui dan aku benar-benar merasa bingung, dan akhirnya waktu pagi pun telah tiba. Perlahan aku pun membuka mataku. Suara gaduh dan bising membuat kesadaranku telah kembali. Saat aku berusaha mencari asal suara gaduh itu, ternyata berasal dari warga yang mengerumuniku. Aku berada di mana? Kalian siapa? Tanyaku terhadap warga yang mengerumuniku dengan terbata-bata. Syukurlah jika sudah sadar, Pak. Kami menemukanmu tergeletak di luar mobil, ucap seorang warga sembari membantuku berdiri. Lalu di mana Pak Waluyo? Ucapku kembali, penuh dengan rasa penasaran dan ketakutan itu. Pak Waluyo yang mana ya? Dan kami itu menemukan Bapak itu keadaannya tertidur di luar mobil. Kami itu memang melihat mobil Bapak itu terparkir di sini sejak tadi malam, Pak. Hingga pagi hari mobil ini kok nggak jalan. Karena nggak jalan-jalan, kami itu takut. Para warga itu takut terjadi apa-apa dengan pengemudi. Ternyata ketika kami di pagi hari ini berkumpul langsung menuju ke mobil Bapak, tiba-tiba Bapak itu tergeletak di pinggir. Yang kami takutkan semua itu Bapak ataupun pengemudi mobil ini telah meninggal dunia secara mendadak di dalam mobil. Makanya kami semua ini ingin memastikan keadaan pengemudi ataupun keadaan Bapak. Tapi alhamdulillah jika keadaan Bapak saat ini masih sehat. Terang dari salah satu warga itu, aku pun mulai berusaha untuk menyadarkan diri dan berusaha untuk menguatkan badan ini yang begitu terasa sangat lemas. Tidak lama kemudian salah satu warga itu membawakan segelas air putih untuk ku minum, dan aku pun tanpa basa-basi langsung meminum. Dan setelah sekian lama, kurang lebih hampir 1 jam lebih, aku dikerumunin oleh warga. Akhirnya aku pun mulai sadarkan diri dan sudah kuat dalam fisikku ini. Dan tidak lama kemudian aku pun dibawa oleh salah satu warga menuju ke rumahnya. Di dalam rumahnya aku diperlakukan sangat-sangat baik oleh warga itu. Aku diberi makan, diberi tempat istirahat sampai berjam-jam lamanya, hingga tibalah di waktu sore hari aku diantarkan oleh beberapa warga ke rumahku tinggal yang ada di daerah Pringsewu. Nah, disitulah salah satu warga itu pun menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami. Tidak hanya aku yang mengalami kejadian seperti itu. Kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu, dalam kurun waktu 10 tahun pernah kejadian seperti aku itu 3 kali, di mana orang-orang tersebut itu kejadiannya hampir sama sepertiku, yaitu tersesat dalam waktu 1 malam. Namun yang tersesat itu merasakan berhari-hari sampai seperti dibawa oleh seseorang ke alam lain. Di situ aku pun merasakan bahwa di waktu malam hari itu aku dibawa oleh seorang gadis akan dinikahkan dengan seorang ratu.
Di situ aku pun menceritakan semua kejadian-kejadian di waktu malam hari itu. Selain kejadian-kejadian tersesat yang ada di tempat itu, tidak hanya pernah, sering sekali terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan para warga yang mengantarkanku ke rumah itu tidak tahu persis sejarah akan tempat yang aku tersesat itu. Mereka semua itu hanya meyakini bahwa tempat itu angker dan sering terjadi sesuatu seperti tersesat dan terjadi sebuah kecelakaan hebat. Maka dari itu, warga sekitar itu meyakini bahwa ketika melewati jalan itu tidak boleh sesumbar dan tidak boleh sombong. Ketika warga menjelaskan perihal semacam itu, aku pun teringat bahwa ketika aku melihat map akan diarahkan di tempat sepi ini, aku pun sedikit sombong, dimana aku sesumbar. Gak mungkin terjadi apa-apa, aku gak takut dengan setan, semuanya aman-aman saja. Dan ternyata terbukti aku tersesat satu malam di tempat itu dan ditemukan oleh warga tergeletak di luar mobil. Selesai. Sekian cerita dari salah satu teman kita ya, yang menceritakan sebuah perjalanannya menuju ke sebuah tempat, ternyata dia itu tersesat gitu loh. Nah, memang kalau kita itu menceritakan hal-hal semacam ini tentang masalah perjalanan di sebuah jalan yang memang itu mitosnya kita harus membunyikan klakson ataupun tidak boleh sesumbar, entah itu mitos ataupun fakta ya. Untuk teman-teman yang memang mengetahui hal semacam itu, bolehlah komentar di bawah, karena hal-hal semacam itu memang sudah sangat kental kita yakini di masyarakat kita ya, di tempat-tempat tertentu lah, seperti di tempat-tempat di daerah-daerah Jawa itu banyak, di daerah Sumatera itu pun banyak kan. Itu memang ketika melewati jalan itu harus klakson gitu, entah itu mitos ataupun fakta. Dan kami ucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman itu dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita ini. Dan semoga cerita ini pun bermanfaat dan bisa menghibur. Untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa untuk teman-teman dimanapun berada yang belum mendukung kami, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Dan kita pun bisa menyimpulkan ya di dalam cerita ini bahwa ketika kita itu akan melakukan sebuah perjalanan, alangkah baiknya kita itu selalu berdoa, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Dan tidak lupa selain kita memang berdoa itu, kita harus menjaga kesehatan dan kebugaran kita selama dalam perjalanan. Ya, salah satu faktor yang memang kita bisa celaka di jalan itu kan, selain memang tempat yang memang terkenal angker, selain itu adalah sebuah kesehatan dalam sebuah perjalanan. Semoga cerita ini menghibur. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.